mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya sehingga alhamdulillah kita bisa bertemu dengan Idul Adha di tahun 1445 Hijriah ini untuk memuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur harus kita panjatkan karena luar biasa istimewa karunia yang Allah berikan kepada kita, yang sesungguhnya inna a'tainaka kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sungguh Allah telah menganugerahkan kenikmatan yang luar biasa besar yang harus kita senantiasa mengingatnya, sehingga Allah memerintahkan kepada kita sebagai wujud dari rasa syukur kita terhadap seluruh nikmat Allah, fasalli, maka kerjakanlah salat. Sehingga jemaah sekalian yang dirahmati Allah, salat kita di pagi hari ini adalah dalam rangka syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ketika rasa syukur itu diwujudkan dalam bentuk ketaatan kita kepada Allah, maka la in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang bersyukur dengan benar, pasti Allah akan menambahkan nikmat dan karunia-Nya. Karenanya jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah kemudian melanjutkan fasalli li rabbika wanhar, kemudian berkorbanlah. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah telah menganugerahkan kepada kita dua manusia teladan yang ditegaskan oleh Al-Quran sebagai uswatun hasanah, sebagai teladan yang terbaik bagi umat manusia. Mulai dari sebelum pastinya adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang satu lagi adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah telah menegaskan Masya Allah wa tabarakallah sebagai wujud dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mumtahanah ayat 4, qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh benar-benar ada suri teladan yang terbaik pada diri Nabi Ibrahim alaihi salam. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di Idul Adha ini sangat amat sangat penting dan tidak boleh terlupakan bagi kita untuk mengenal benar uswatun hasanah yang satu ini, yakni Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Sehingga jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang sangat baik untuk kita pegangi dari Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam adalah yang pertama, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, bahwa Nabi Ibrahim adalah nabi yang luar biasa istimewa. Bahkan Rasulullah SAW nanti telah bertemu di langit yang ketujuh, bertemu dengan Nabi Ibrahim, dan ini sekaligus menegaskan kepada kita tentang kemuliaan dan keistimewaan Nabi Ibrahim adalah sebagai suri teladan dalam kehidupan kita. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa banyak jemaah, luar biasa banyak para ahli sejarah menulis sejarah tentang kemuliaan dan keistimewaan teladan dari Nabi Ibrahim. Namun pada waktu yang istimewa di pagi hari ini, marilah kita ambil beberapa pelajaran yang sangat penting yang harus kita teladani. Yang pertama, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, khususnya ketika beliau belum berkeluarga, maka Nabi Ibrahim telah memberikan pelajaran berharga kepada kita bahwa keberhasilan dalam hidup harus dimulai dengan mengenal
mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala atau ma'rifatullah. Inilah yang pertama dan utama yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga jemaah sekalian yang dirahmati Allah, kita tahu bahwa masyarakat pada waktu itu adalah musyrik, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, menyembah patung, berhala, kemudian segala macam karunia, segala macam ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala atau makhluk. Namun oleh mereka semuanya kemudian justru disembah. Karena itu jemaah sekalian yang dirahmati Allah, Nabi Ibrahim memberikan pelajaran kepada umat pada waktu itu. Kemudian beliau melihat, oh, apakah Tuhanku itu adalah bintang? Ketika kemudian bintang itu tenggelam, maka tidak mungkin Tuhanku tenggelam. Apakah kemudian Tuhanku bulan? Tidak mungkin Tuhanku tenggelam. Dan kemudian apakah itu matahari? Ternyata juga kemudian tidak bisa kekal. Sehingga jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Ibrahim menegaskan bahwa Tuhanku adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, Sang Maha Pencipta semua alam semesta ini. Karena itu jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sekali lagi pelajaran yang istimewa yang bisa kita ambil dari Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam adalah ma'rifatullah, pengenalannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita memegangi pelajaran pertama ini, maka sesungguhnya segala macam kehidupan kita, tugas-tugas kita, bahkan mungkin problem-problem kita akan dengan mudah kita bisa selesaikan ketika kita benar-benar mengenal yang namanya ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jemaah sekalian yang dirahmati Allah, tatkala kemudian Nabi Ibrahim telah menikah, kemudian mendapatkan tugas ke Mesir, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka istri dari Nabi Ibrahim diminta oleh sang raja Mesir pada waktu itu, dan kemudian akan dilakukan pemerkosaan dan sebagainya. Namun jemaah sekalian yang dirahmati Allah, karena Nabi Ibrahim telah mendidik istrinya dengan baik, dan ini sekaligus pelajaran bagi kita semuanya bahwa keluarga antara suami dan istri, suami punya kewajiban untuk mendidik istri. Kalau toh tidak mampu, maka pasti harus diupayakan agar sang istri pun juga mendapatkan pendidikan yang baik, pendidikan yang benar tentang ma'rifatullah atau pengenalannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Sarah akhirnya bisa selamat dan kemudian dilepaskan oleh sang raja, hingga kemudian diberikan hadiah, hingga kemudian pulang kembali ke Palestina. Hadirin jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, keberhasilan perjalanan Nabi Ibrahim ke Mesir diantaranya karena beliau berdua berbekalkan yang namanya ma'rifatullah, pengenalannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun demikian jemaah sekalian yang dirahmati Allah, ketika kemudian Nabi Ibrahim mendapatkan ujian dan cobaan dalam dakwahnya, Masya Allah wa tabarakallah, ketika kemudian dibakar, Nabi Ibrahim kemudian ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Api yang membakarnya pun dia menjadi apinya bukan panas tapi menjadi dingin yang menyegarkan pribadi Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa bisa demikian jemaah sekalian yang dirahmati Allah? Sekali lagi karena kualitas ma'rifatullah dari Nabi Ibrahim yang terus diimplementasikan dalam kehidupannya, termasuk ketika mendapatkan ujian dan cobaan saat dibakar tersebut. Hadirin jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita pun pasti memiliki berbagai macam ujian dan cobaan, problem dan masalah. Maka segala macam ujian cobaan,
problem dan masalah pasti akan bisa diselesaikan ketika kita landaskan karena mahabbatullah dan kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. In tansurullaha yansurkum, kalau engkau menolong agama Allah, mengenal Allah dengan baik, beribadah kepada Allah dengan baik dan melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, maka Allah pasti akan menolong engkau untuk menjalani hidup dan kehidupan. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat, sidang Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Inilah pelajaran yang pertama yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, dan tentunya sangat penting untuk menjadi catatan dalam kehidupan kita. Yang kedua, ma'asyiral muslimin jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang kedua adalah Nabi Ibrahim memberikan teladan kepada kita manusia dengan keberhasilan yang luar biasa istimewa ini, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, justru kemudian seluruh kehidupannya isinya adalah pengorbanan demi pengorbanan. Sehingga jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ujian manusia sepanjang sejarah yang terbesar setelah Rasulullah Muhammad SAW adalah pada diri Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan itu jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala disadari benar oleh Nabi Ibrahim dan diteladankan kepada kita semuanya. Sebagian yang sudah kita sebutkan dari jemaah sekalian yang dirahmati Allah, ujian dan cobaan yang dialami oleh Nabi Ibrahim sama sekali tidak mengendorkan tugas-tugasnya sebagai Nabi Allah Subhanahu wa taala, tetapi justru semakin menguatkan semangat dakwah dari Nabi Ibrahim. Sehingga jemaah sekalian yang dirahmati Allah, ketika Nabi Ibrahim telah diberikan keturunan yakni Nabi Ismail alaihissalam, justru kemudian di saat usia Nabi Ismail sudah menyenangkan, sudah bisa membantunya, sudah bisa membahagiakan keluarganya, Allah Subhanahu wa taala justru kemudian memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih Nabi Ismail. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita baca di dalam tafsir, para mufassir menjelaskan bahwa Allah benar-benar menyuruh Nabi Ibrahim untuk menyembelih Nabi Ismail, dan itu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dengan penyembelihan yang sebenar-benarnya. Dahulu mungkin saya di masa kecil memperkirakan mungkin hanya kayak di film demikian, tetapi tidak jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim melaksanakan perintah untuk menyembelih Nabi Ismail itu dengan penyembelihan yang sebenar-benarnya. Sehingga jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala kemudian Nabi Ibrahim telah menunaikan tugas dalam melaksanakan perintah Allah menyembelih Nabi Ismail dengan sebenar-benarnya, semua godaan dari iblis semua dilontarkan, semua bisa dikalahkan oleh semangat dan spirit yang dimiliki Nabi Ibrahim. Sehingga jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah kemudian menggantinya dengan domba. Karena itu jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang sangat penting dari pelajaran yang kedua ini adalah bahwa ketika kita menjalani tugas dan kewajiban-kewajiban kita, tugas dan tuntutan-tuntutan kita atau cita-cita mulia kita, maka ingatlah kita pasti mengalami ujian dan cobaan, mengalami halangan atau mungkin tantangan dan rintangan. Maka sadarilah bahwa Nabi Ibrahim telah mengajarkan kepada kita, dan itu adalah sebagai sunnatullah dalam kehidupan. Pasti tujuan-tujuan yang baik itu pasti akan ada ujian dan cobaan, pasti akan ada halangan. Dan kewajiban kita dari pelajaran Nabi Ibrahim ini adalah
bersungguh-sungguh dan bersabar untuk tetap melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Nabi Ismail mengatakan kepada Nabi Ibrahim ketika kemudian beliau mau disembelih, maka kata Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Ismail mengatakan ketika Allah Subhanahu wa taala menegaskannya di surat Ibrahim ayat 30, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Dan kemudian kata Nabi Ismail, kerjakanlah apa, if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin, pasti engkau akan menemuiku sebagai orang yang sabar. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu luar biasa banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari sikap Nabi Ismail ini. Antara lain adalah tarbiyatul aulad, pendidikan anak-anak yang luar biasa istimewa dilakukan Nabi Ibrahim. Dan kemudian Masya Allah tabarakallah, karakter keistiqomahan dari Nabi Ibrahim untuk tetap melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, pelajaran yang luar biasa istimewa yang mesti kita fahami bahwa sesungguhnya dalam kehidupan ini tidak selalu apa yang terjadi sesuai dengan yang kita inginkan. Karena itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim telah mengajarkan dan memberikan pelajaran yang istimewa bahwa berkurban adalah merupakan realisasi dalam kehidupan yang sangat penting. Karena itu jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa mencapai cita-cita yang kita inginkan, tidak akan mungkin kita berhasil kecuali kita mengorbankan yang kita miliki. Apapun yang Allah anugerahkan sesungguhnya adalah milik Allah. Sehingga kita sering mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepada Allah lah pasti kembali. Karena itu jemaah sekalian yang dirahmati Allah, spirit inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ini selalu dipegangi oleh Nabi Ibrahim, dan hasilnya Masya Allah tabarakallah, beliau benar-benar berhasil untuk menunaikan tugas-tugas dakwah dalam kehidupannya. Sehingga jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan pelajaran yang istimewa dari Nabi Ibrahim ini, kemudian Nabi Ibrahim berhasil membangun kembali Ka'bah dan kemudian menjadi tempat suci seluruh kaum muslimin di dunia. Hadirin jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang keempat yang mesti kita pahami dari sejarah kehidupan Nabi Ibrahim bersama dengan keluarganya adalah bahwa Nabi Ibrahim adalah Nabi Allah Subhanahu wa taala yang berhasil dalam membangun keadilan sosial dalam kehidupan bangsa dan negara. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam doa Nabi Ibrahim yang beliau katakan, wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarat. Ya Allah, ketika Nabi Ibrahim mengatakan atau berkata, ij'al hadza baladan amina, jadikanlah negeri ini negeri yang aman, warzuqhum minas samarat, dan berilah rezeki yang samarat, rezeki yang berupa buah-buahan yang akan memberikan kemanfaatan dalam kehidupan jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Kita tahu bahwa salah satu tanahnya Nabi Ibrahim, yakni tanahnya Nabi Ismail, yakni di Makkahul Mukarramah, kita tahu tanahnya kering. Namun jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena karunia Allah Subhanahu wa taala dengan pengorbanan Nabi Ibrahim yang luar biasa, sehingga kita bisa lihat bahwa di sana banyak sekali
buah-buahan yang luar biasa istimewa bisa dimanfaatkan dan bisa dinikmati. Karena itu jemaah sekalian yang dirahmati Allah, mobil khusus kita yang ada di Indonesia yang diberikan oleh Allah tanah yang luar biasa istimewa untuk berbagai macam tumbuhan dan tanaman yang dibutuhkan untuk manusia. Allah berikan tumbuh dengan subur dan baiknya, maka tentu jelas tidak boleh, justru harus bersungguh-sungguh rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam negeri kita yang istimewa dan mulia ini. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah 4 pelajaran penting yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam yang harus menjadi catatan berharga bagi kita untuk bisa menjalani kehidupan kita, sehingga kehidupan kita menjadi kehidupan yang diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fil Qur'anil Azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, fataqabbal minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qawiyal hajat wa badal mamat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mujahidin fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mujahidin fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin fi biladina hadha khassa wa min buldanil muslimin 'amma innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad ahzaita wa ma lidh-dhalimina min ansar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi